Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan mengenai job karakteristik model. Model ini dibuat oleh Heckman dan Oldham pada tahun 1974. Model ini digunakan sebagai upaya untuk memperluas, menyempurnakan, dan mensistematisasikan hubungan antara karakteristik pekerjaan dan tanggapan individu terhadap pekerjaan tersebut. Model ini memiliki 5 dimensi inti, yang mana dimensi ini merupakan pendorong dari 3 keadaan psikologis. 3 keadaan psikologis ini adalah pengalaman kebermaknaan pekerjaan, pengalaman tanggung jawab atas hasil kerja, dan pengetahuan tentang hasil. Nah, ketiga keadaan psikologis ini saling terkait dan mengaruhi motivasi kerja. Jika salah satu dari keadaan ini hilang, maka motivasi internal akan menurun. Selanjutnya ada otonomi, yaitu derajat kebebasan, kemandirian, dan keleluasaan yang diberikan pekerjaan kepada individu dalam mengatur jadwal kerja dan menentukan prosedur yang digunakan untuk melaksanakannya. Semakin tinggi otonomi pekerjaan, maka akan semakin besar pula ketergantungan hasil terhadap usaha, inisiatif, dan keputusan individu itu sendiri. Alih-alih bergantung pada kecukupan instruksi dari atasan atau prosedur tertulis dari buku panduan. Dalam situasi seperti ini, individu akan merasa bertanggung jawab secara pribadi atas keberhasilan dan kegagalan yang terjadi pada pekerjaannya. Nah, dalam job karakteristik model sendiri terdapat beberapa unsur. Unsur pertamanya yaitu skill variety, yaitu sejauh mana suatu pekerjaan tersebut memerlukan berbagai aktivitas yang berbeda dalam melaksanakan pekerjaan tersebut. Pekerjaan tersebut tentunya akan melibatkan penggunaan sejumlah keterampilan dan juga bakat yang berbeda dari seseorang. Pekerjaan yang memiliki skill variety yang tinggi akan dipandang oleh karyawan sebagai pekerjaan yang lebih menantang dan juga dapat memberikan karyawan rasa kompetisi yang lebih besar. Contoh dari skill variety sendiri yaitu pekerjaan seorang asisten yang tentunya harus memiliki skill variety yang tinggi. Karena asisten tersebut akan melakukan banyak tugas yang berbeda, seperti mengatur jadwal dan perjalanan, menyiapkan agenda, menulis laporan, dan juga ikut berpartisipasi dalam rapat. Lalu selanjutnya ada unsur task significance, yaitu sejauh mana pekerjaan tersebut mempunyai dan juga memberikan dampak yang besar terhadap kehidupan atau pekerjaan orang lain, baik di lingkungan terdekat ataupun lingkungan eksternal. Nah, pekerja juga harus percaya bahwa mereka dapat melakukan sesuatu yang penting dalam pekerjaan atau lingkungan masyarakat mereka. Contoh yang bisa diambil yaitu pekerjaan sebagai seorang dokter bagi masyarakat, dan mereka paham pentingnya pekerjaan mereka bagi masyarakat. Identity. Task identity mengacu pada sejauh mana sebuah pekerjaan memungkinkan individu untuk melihat hasil kinerjanya sebagai sebuah keseluruhan yang jelas dan dapat diidentifikasi. Nah, dalam konteks ini, identitas tugas adalah tentang seberapa baik seseorang dapat melihat bagaimana kontribusi mereka berkontribusi pada tujuan yang lebih besar atau produk akhir dari pekerjaan mereka. Nah, terdapat dua faktor yang penting dalam memahami task identity dalam job karakteristik model. Yang pertama, keterlibatan dalam keseluruhan proses. Task identity berkaitan dengan sejauh mana seseorang terlibat dalam berbagai aspek dari pekerjaan mereka, mulai dari awal hingga akhir. Semakin besar keterlibatan seseorang dalam seluruh proses, maka semakin besar pula identitas tugas yang mereka rasakan. Yang kedua, pengaruh pada hasil akhir. Task identity juga berhubungan dengan seberapa jelasnya seseorang dapat melihat dampak dari kontribusi mereka terhadap hasil akhir. Nah, jika seseorang dapat melihat bagaimana pekerjaan mereka berkontribusi pada tujuan yang lebih besar atau produk akhir yang jelas, mereka akan lebih mungkin merasakan identitas juga yang kuat. Feedback. Dalam job karakteristik model, feedback mengacu pada seberapa jelas dan segera individu menerima informasi tentang seberapa baik mereka melakukan pekerjaan mereka. Dalam job karakteristik model, feedback sangat penting karena memberikan informasi yang diperlukan bagi individu untuk mengevaluasi kinerja mereka dan membuat perbaikan jika diperlukan. Nah, dengan adanya feedback yang baik, individu memiliki pemahaman yang lebih baik tentang seberapa baik mereka dalam melakukan pekerjaan mereka dan area mana yang perlu ditingkatkan. Hal ini dapat meningkatkan motivasi keterlibatan karena individu merasa bahwa kontribusi mereka diakui dan ada kesempatan untuk tumbuh dan berkembang. Hal ini juga berlaku sebaliknya.
Lalu sekarang kita akan menjelaskan tentang Job Diagnostic Survey. Apa sih GDC itu? GDC adalah alat penilaian yang digunakan untuk menilai persepsi karyawan tentang 5 karakteristik pekerjaan, yaitu sudah dijelaskan tadi, ada skill variety, task identity, task significance, autonomy, dan feedback. GDS ini didasarkan pada job karakteristik model yang mengusulkan bahwa 5 karakteristik ini mempengaruhi hasil kerja yang penting seperti motivasi, kepuasan, dan kinerja. GDC digunakan untuk mengukur kekuatan, kebutuhan, pertumbuhan karyawan yang menilai keinginan mereka akan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang di tempat kerja. Meskipun job karakteristik model ini telah berpengaruh dalam membentuk pemahaman kita tentang desain kerja dan motivasi dalam organisasi, namun GCM ini juga memiliki beberapa keterbatasan, yaitu ia hanya berfokus pada karakteristik pekerjaan di tingkat individu dan tidak secara menyeluruh membahas konteks organisasi yang lebih luas dari aspek sosial pekerjaan tersebut. Yang dimana ia mengabaikan faktor-faktor luar seperti hubungan interpersonal yang dimana secara signifikan dapat mempengaruhi motivasi dan kinerja karyawan. Lalu selain itu GCM ini mengasumsikan bahwa kelima karakteristik pekerjaan itu dapat diterapkan secara universal di semua pekerjaan dan industri. Namun pada kenyataannya relevansi dan pentingnya karakteristik ini dapat bervariasi tergantung pada sifat pekerjaan, budaya organisasi, dan perbedaan individu. Halo, saya Angelika Riwanda dan di sini saya akan menjelaskan mengenai penerapan job karakteristik teori. Model karakteristik pekerjaan atau job karakteristik teori itu dapat diterapkan dengan cara apa aja sih? Yang pertama, delegasikan tanggung jawab ke tingkat terendah. Salah satu cara untuk menerapkan model karakteristik pekerjaan atau JCM di organisasi adalah dengan mendelegasikan tanggung jawab ke tingkat terendah yang memungkinkan. Meskipun terlihat paradoks, memberikan tugas kepada tingkat yang lebih rendah dapat memberikan karyawan rasa otonomi dan kebebasan yang substansial, terutama jika mereka tidak berada dalam posisi tanggung jawab tinggi. Otonomi ini dapat meningkatkan motivasi dan keterlibatan mereka. Lalu yang kedua, variasi tugas untuk meningkatkan minat pekerjaan. Pendekatan lain untuk menerapkan JCM adalah dengan mengubah variasi tugas dalam pekerjaan. Ini dapat mencerminkan fitur dasar keberagaman keterampilan dengan memungkinkan karyawan untuk menjalankan berbagai tugas yang memerlukan beragam keterampilan. Pastikan pekerjaan tidak terlalu membosankan atau terdiri dari tugas-tugas berulang, karena hal ini dapat menyebabkan kelelahan karyawan dan masalah motivasi. Dengan memperkenalkan variasi dalam tugas pekerjaan, karyawan juga lebih cenderung untuk menemukan pekerjaan mereka yang menarik dan memuaskan. Lalu yang ketiga, manfaatkan kerja tim dan identitas tugas. Menugaskan pekerjaan kepada kelompok adalah langkah sederhana dalam menerapkan JCM. Dengan memungkinkan karyawan menyelesaikan proyek dari awal hingga akhir dan melihat hasil nyata dari usaha mereka, kerja tim memperkuat karakteristik identitas tugas dalam model ini. Lalu yang keempat adalah evaluasi kinerja yang teliti. Melakukan evaluasi kinerja karyawan secara menyeluruh adalah cara lain untuk menerapkan JCM. Evaluasi kinerja adalah cara untuk memberikan umpan balik yang konsisten kepada staf Anda, dan umpan balik merupakan atribut pekerjaan yang mendasar dalam model ini. Lalu yang terakhir adalah dorong rotasi pekerjaan. Dorong karyawan untuk secara berkala beralih pekerjaan sebagai bagian dari implementasi JCM. Rotasi pekerjaan ini dapat meningkatkan kepuasan dan keterlibatan karyawan dengan menjaga keberagaman tugas dan tanggung jawab mereka, serta memungkinkan mereka untuk mengembangkan keterampilan dan kemampuan baru. Nah, setelah tadi kita sudah mendengarkan mengenai penerapan dari job karakteristik model, apa aja sih manfaat dari penggunaan job karakteristik model ini? Yang pertama, meningkatkan keterlibatan pekerjaan. JCM memungkinkan Anda untuk membuat pekerjaan lebih menarik bagi karyawan.
Setiap karakteristik inti dalam JCM ini dapat membantu karyawan merasa lebih terhubung dengan pekerjaan mereka yang pada gilirannya meningkatkan motivasi dan kualitas hasil kerja. Yang kedua, ada meningkatkan semangat karyawan. JCM juga dapat membantu meningkatkan semangat karyawan. Semangat karyawan ini sangat penting bagi kesuksesan perusahaan dan dapat menghasilkan produktivitas yang lebih tinggi, budaya kerja yang lebih baik, dan retensi karyawan yang lebih tinggi. Lalu yang ketiga, meningkatkan produktivitas. Penggunaan JCM ini dapat membantu meningkatkan produktivitas karyawan. Jadi ketika karyawan merasa lebih terlibat dengan pekerjaan mereka seringkali bekerja pada tingkat yang lebih tinggi dan mengoptimalkan efisiensi profesional mereka. Lalu ada meningkatkan kualitas kerja. Selain meningkatkan jumlah pekerjaan yang diselesaikan oleh seorang karyawan, JCM juga dapat membantu karyawan meningkatkan kualitas kerja mereka. Oh iya, aku punya contoh kasus nih. Misalnya, produktivitas tim menurun dan pekerjaan menjadi monoton. Gimana sih solusinya? Solusinya adalah dengan menerapkan JCM, perusahaan memperkenalkan rotasi pekerjaan, dan memastikan tugas-tugas yang beragam. Jadi, karyawan merasa lebih termotivasi dan produktivitas tim pun meningkat. Nah, coba tonton video di bawah ini supaya kamu lebih paham ya. Halo semuanya, saya Angelika Riwanda dan di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh dari job characteristic model. Di sini kami akan menggunakan contoh aktor untuk menjelaskan task identify, task significance, autonomy, dan skill variety dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada task identify. Bagaimana sih kita bisa mengetahui bahwa seseorang itu bisa disebut sebagai aktor? Tentu saja dari hasil yang tampak seperti film, drama, atau serial yang dia mainkan. Nah, di sini kita bisa mengatakan bahwa Tom Holland adalah seorang aktor karena ketika kita mencari atau search nama Tom Holland di Google, kita akan disajikan filmografi dari Tom Holland. Lalu selanjutnya ada task significance. Menjadi publik figur, khususnya aktor, sangat berdampak kepada masyarakat luas karena apa yang dikenakan aktor, gaya hidup aktor, dan pilihan yang aktor tampilkan dapat mempengaruhi tren, pola pikir, dan norma sosial. Di sini kita bisa melihat banyak penggemar yang menyukai karya Spider-Man yang diperankan oleh Tom Holland. Karena itu, mereka memakai pakaian Spider-Man pada saat cosplay. Lalu contoh yang ketiga adalah otonomi. Melalui peran yang dimiliki, aktor memiliki kemampuan otonomi dalam manajemen waktu sehingga setiap proyek film yang dikerjakannya dapat berjalan dengan lancar. Di sini kita bisa lihat bagaimana Tom Holland bisa memanage waktunya dengan baik dari mulai bangun pagi hingga bersiap-siap ke lokasi syuting untuk bekerja. Lalu, skill variety. Seperti namanya yaitu skill variety, seorang aktor harus memiliki bermacam-macam keterampilan. Bisa kita lihat bagaimana Tom Holland di sini memiliki keterampilan yang lain selain acting, seperti gimnastik, hingga melakukan sendiri adegan yang berbahaya tanpa memakai stuntman. Lalu yang terakhir ada feedback. Sebagai hasil dari kerja kerasnya dalam profesi ini, aktor akan mendapatkan feedback berupa gaji, ketenaran, penghargaan, dan yang paling penting penggemar setia yang akan menunggu karya sang aktor selanjutnya. Selain itu, aktor juga akan mendapatkan ulasan dari penonton yang menonton karya mereka. Melalui ulasan yang diberikan, maka aktor akan mengetahui keefektifan kinerja mereka.